Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada semua yang hadir, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i, dan kita selalu mohon kepada Allah agar kita diberikan taufik untuk dapat mengamalkannya. Ikhwan fillah, azakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk poin yang ke-55, yaitu tentang tabarruk. Tabarruk artinya mencari barokah. Tabarraka yatabarraku tabarrukan, yaitu talabul barakah. Kalau di kita dinamakan apa? Ngalap berkah, ya. Ngalap berkah. Tabarruk, mencari barokah. Keberkahan berasal dari Allah SWT. Namun Allah Azza wa Jalla mengkhususkan sebagian berkahnya kepada seorang hamba atau makhluk tertentu yang dikehendakinya. Oleh karena itu, seseorang atau suatu makhluk atau benda tidak boleh dinyatakan mempunyai berkah kecuali berdasarkan dalil dari Al-Quran atau As-Sunnah yang sahih. Berkah artinya kebaikan yang banyak atau kebaikan yang tetap dan tidak hilang. Saya akan sebutkan tentang makna barokah. Yang pertama yang perlu saya sebutkan tentang semua kebaikan itu ada pada Allah SWT. Bayan annal khaira kullahu fi yadillah subhanahu wa ta'ala, bahwa kebaikan semuanya berada di kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya ambil pembahasan tabarruk ini dari buku At-Tabarruku Anwa'uhu wa Ahkamuhu yang ditulis oleh Dr. Nasir bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Judai, yang diterbitkan oleh Maktabah Ar-Rushd di Riyadh. Yang harus kita ingat bahwa semua kebaikan itu datangnya dari Allah, dan semua kebaikan ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 26, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'
wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ya Allah, Engkaulah raja dari semua raja. Engkau memberikan kerajaan atau kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau cabut kerajaan atau kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki. Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu semua kebaikan. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Arti tangan Allah semua kebaikan. Semua kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, di Sahih Bukhari di Kitabul Anbiya, dari Nabi SAW, Allah berfirman kepada Adam, ya Adam, fayaqulu labbaika wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Ketika Allah memanggil Adam, wahai Adam, maka Adam menjawab, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, dan aku minta tolong kepadamu ya Allah, dan kebaikan itu ada pada kedua tanganmu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya di Kitabul Anbiya. Begitu juga Nabi ketika dalam riwayat Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika Nabi salat malam, Nabi membaca wajjahtu wajhiya di doa iftitahnya sampai akhir. Kemudian Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laysa ilaika, sampai akhirnya. Jadi setelah Nabi menyebutkan wajjahtu wajhiya sampai akhir, kemudian sampai kalimat labbaika wa sa'daik, artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah, dan aku mohon pertolongan kepadamu. Kebaikan semuanya berada pada kedua tanganmu, dan kejelekan tidak bisa dinisbatkan kepadamu. Wasyarru laisa ilaika, kejelekan tidak bisa dinisbatkan kepadamu. Anabika wa ilaika tabarakta wa ta'alit astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya di kitab Salatul Musafirin. Semua nikmat, semua datang dari Allah SWT. Semua nikmat datang dari Allah, dan semua keutamaan datang dari Allah. Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin famin Allah, wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Apa saja nikmat yang kamu peroleh, semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah An-Nahl di ayat 53, Allah juga berfirman dalam surah Al-Imran, qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha. Katakanlah, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah, dan Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Begitu juga semua pujian, semua nikmat, semua kerajaan milik Allah SWT. Dan itu yang dibaca oleh Nabi ketika talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak sekutu bagi engkau ya Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, sesungguhnya semua pujian milik engkau ya Allah, semua nikmat milik engkau ya Allah, dan semua kerajaan milik engkau ya Allah. La syarika lak, enggak ada sekutu bagi engkau ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Hajj di bab talbiyah, dan juga di Sahih Muslim di Kitabul Hajj di bab talbiyah. Artinya semua kebaikan itu milik Allah, semua pujian milik Allah, semua nikmat milik Allah, semua kekuasaan milik Allah. Maka dikatakan Allah itu tabarak. Arti tabarak itu hanya khusus untuk Allah, Allah yang maha barokah. Ini berkaitan dengan
asalnya bahwa semua kebaikan dari Allah SWT. Dan Allah SWT yang kedua, yang pertama semua kebaikan datang dari Allah. Sekarang yang kedua bahwa Allah SWT memberikan kepada sebagian makhluknya dari apa yang Allah kehendaki dari keutamaan dan barokah. Allah memberikan kepada sebagian makhluknya dari apa yang Allah kehendaki dari keutamaan dan barokah. Jadi ada Rasul yang sebagian diutamakan atas yang lainnya, seperti di awal juz yang ketiga, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, di surah Al-Baqarah. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Itulah Rasul yang kami utamakan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah ajak bicara dan Allah angkat derajatnya sebagian mereka, dan kami berikan kepada Isa bin Maryam al-bayyinat, keterangan-keterangan, dan kami kuatkan dengan Ruhul Kudus. Begitu juga perkataan Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang Allah sebutkan dalam surah Maryam. Kalau tadi dalam surah Al-Baqarah di ayat 253. Kemudian dalam surah Maryam di ayat 30, ayat 31 Allah berfirman tentang Nabi Isa, qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alan nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Nabi Isa berkata, Allah berfirman, sesungguhnya aku adalah hamba Allah yang Allah berikan kepadaku Alkitab, dan Allah jadikan aku sebagai nabi, dan Allah menjadikan aku orang yang diberkahi, mubarakan, di mana aku berada. Pada asalnya maknanya aku diberkahi oleh Allah. Jadi Allah memberikan kepada Nabi Isa keberkahan. Ada juga ya ahli tafsir memaknakan dengan mubarakan ay mualliman lil khair, yang mengajarkan kebaikan. Jadi Allah memilih sebagian makhluknya dari sebagian yang lain. Begitu juga Allah memilih sebagian malaikat sebagai utusan dan yang lainnya. Ayat-ayatnya banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di dalam surah Ali Imran di ayat 73, 74 Allah berfirman, qul innal fadla biyadillah yu'tiki man yasha wallahu wasi'un alim yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Katakanlah, sungguhnya karunia itu di tangan Allah. Allah memberikan karunia itu kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Allah mengkhususkan dengan rahmatnya siapa yang Allah kehendaki, dan Allah yang mempunyai karunia yang sangat besar. Allah juga sebutkan dalam surah Al-Hadid di ayat 29, wa annal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Bahwasanya karunia itu di tangan Allah. Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Jadi ada makhluk yang diberikan barokah oleh Allah SWT sebagiannya, dan Allah memilih sekehendak Allah. Allah berikan sebagian keutamaan kepada sebagian makhluk, itu Allah pilih. Allah pilih sebagian dari makhluk ini sebagai rasul, sebagai utusan. Allah yang pilih. Allah menyebutkan dalam surah Al-Qasas di ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Dan Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki, dan Allah memilih, maka mereka tidak punya pilihan. Dan masih banyak lagi yang lainnya.
Sekarang pembahasan yang ketiga tentang makna barokah. Dalam bahasa Arab yang dikatakan al-barakah, aslul barakah ats-thubutu wal luzum. Asal makna barakah ats-thubut wal luzum. Juga dimutlakan atas barakah itu, wa tutlaqu aidan 'ala an-nama wa ziyadah. Di dalam Mu'jam Maqayis Lughah disebutkan al-barakah min az-ziyadah wan nama. Jadi kalau kita simpulkan tentang barakah itu thubutul khairi wa luzumuhu wa ziyadatuhu. Thubutul khairi wa luzumuhu wa ziyadatuhu. Tetapnya kebaikan dan bertambahnya dan berkembangnya kebaikan. Itu makna barokah. Jadi makna barokah itu tetapnya kebaikan itu, bertambahnya kebaikan dan berkembangnya kebaikan. Dan terkadang juga disebutkan tentang barokah itu dimaknakan dengan as-sa'adah, kebahagiaan. Seperti Allah firmankan dalam surah Hud ayat 73, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Rahmat Allah dan barokahnya atas kalian wahai ahlul bait. Al-barakat dijelaskan dengan makna as-sa'adah di dalam kitab Ma'anil Qur'anil Farra. Itu tentang makna al-barakah. Jadi makna barokah itu tetapnya kebaikan. Adapun at-tabarruk kadang-kadang juga diartikan al-barakah itu kathratul khairi. Untuk menambahkan lagi kathratul khairi wa thubutuhu wa ziyadatuhu. Kadang-kadang dikatakan juga al-barakah kathratul khairi wa thubutuhu wa ziyadatuhu. Barakah itu banyaknya kebaikan, tetapnya kebaikan dan bertambahnya kebaikan. Kemudian at-tabarruk yang kita bahas sekarang ini, at-tabarruk mencari barokah. At-tabarruku masdar dari tabarraka, yatabarraku tabarrukan, wa huwa talabul barakah. Tabarruk itu artinya mencari barokah. Dibahas dalam kitab akidah karena ada sebagian orang yang dia mencari barokah dari segala sesuatu. Ada yang mencari barokah dengan batu, dengan pohon, dengan kuburan. Maka dibahas berkaitan dengan masalah akidah ini karena ini sudah masuk kepada apa? Kesyirikan. Ketika dia menetapkan bahwa batu itu barokah, kayu itu barokah, tanah itu barokah, kuburan itu barokah, mesti kembalinya kepada apa? Kembali kepada apa? Dalil. Karena mengatakan sesuatu itu barokah ghaib bagi kita. Ghaib, kita nggak tahu kecuali yang ada keterangannya bahwa itu mengandung barokah. Ketika menetapkan, nanti orang akan menetapkan apa aja, semua ditetapkan barokah. Jadi harus jelas itu. Barokah itu penetapan sesuatu yang memang ada keterangannya dan nas. Nanti kebalikannya, ketika orang menetapkan sesuatu itu sial, juga dari mana? Menetapkan hari itu sial, tanggal itu sial, orang itu sial, dari mana? Perlu kepada dalil. Jadi ini masalah yang seperti ini, penetapan ini harus kembali kepada dalil.
Yang ada dalil kita yakini itu. Yang tidak ada nggak boleh. Tidak ada tempat yang Allah sebutkan itu barokah. Seperti Mekah, Allah sebutkan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Allah sebutkan mubarakan. Sesungguhnya yang pertama kali rumah yang dibangun untuk ibadah bagi manusia yang ada di Bakkah, yaitu di Mekah, yang diberkahi oleh Allah Taala dan sebagai petunjuk bagi sekalian alam. Di dalam surah Ali Imran di ayat 96. Sekarang kita kembali kepada buku ini. Jadi berkah artinya kebaikan yang banyak atau kebaikan yang tetap dan tidak hilang, atau bertambahnya kebaikan. Al-Quran, kitabullah, dikatakan mengandung berkah apabila dibaca, difahami dan diamalkan. Jadi Al-Quran kitab yang barokah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am di ayat 155, wa hadza kitabun anzalna mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini tambahan untuk cetakan yang terbaru ini. Ada tambahannya ayat, ada 2 ayat saya bawakan di sini. Surah Al-An'am ayat 155, wa hadza kitabun anzalna mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan dan diberkahi, maka ikutilah dan bertakwalah agar kalian dirahmati. Surah Al-An'am ayat 155. Allah juga berfirman dalam surah Sad, surah 38 ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa litadzakkara ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad yang penuh berkah, supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Jadi Al-Quran kitab yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang keberkahan Al-Quran. Allah sebutkan juga di surah Al-An'am ayat 92, wa hadza kitabun anzalna mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man hawlaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum 'ala salatihim yuhafizun. Ini kitab Al-Quran yang kami turunkan yang diberkahi, membenarkan apa yang ada di hadapannya untuk mengancam, yaitu Ummul Qura, induknya kota, pusatnya kota, yaitu Mekah. Dari semua kota dunia itu pusatnya di Mekah. Wa man haulah, dan sekitarnya yang ada seluruh dunia ini. Dan orang-orang yang beriman kepada akhirat, mereka beriman kepadanya dan mereka menjaga salat mereka. Allah juga sebutkan dalam surah Al-Anbiya di ayat 50, wa hadza dzikru mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun. Ini adalah zikir, arti Al-Quran yang diberkahi, yang kami turunkan, apakah kalian akan mengingkarinya? Dan masih banyak lagi yang lain, ayat-ayat yang berkaitan dengan keberkahan Al-Quran. Kalau kita lihat, Al-Quran ini kitab yang diberkahi oleh Allah SWT. Berkah ketika kita membacanya, berkah ketika kita mendengarnya, berkah ketika kita mempelajarinya, berkah ketika kita mengajarkannya, berkah ketika kita mengamalkannya, dan berkah juga ketika kita gunakan dia sebagai obat yang terdapat dalam dada, dan berkah juga ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai hakim, sebagai sumber hukum. Itu barokah. Jadi banyak keberkahan daripada Al-Quran ini. Yang nanti saya bawakan satu ayat yang menjelaskan Al-Quran ini akan menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Saya lanjutkan dulu sekarang ini. Oh, tadi Al-Quran. Sekarang ada pula waktu-waktu yang mengandung keberkahan, seperti Lailatul Qadar.
Sebab Allah menyebutkan Lailatul Qadar itu malam yang diberkahi. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, bahwa kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Allah sebutkan dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar, dan sesungguhnya kami mengancam. Bagaimana kita ingin mendapatkan barokah? Bagaimana kita tabarruk dengan malam Lailatul Qadar? Ya, tabarruk, kita mencari barokah malam Lailatul Qadar dengan apa? Dengan melaksanakan ibadah pada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Maka Nabi bersungguh-sungguh di bulan Ramadan itu 10 hari terakhir lebih daripada yang lainnya. Dan Nabi 10 malam terakhir itu i'tikaf, dan Nabi tidak bercampur dengan istrinya karena bersungguh-sungguh ibadah untuk mencari malam Lailatul Qadar. Artinya kita mengisi 10 malam terakhir dengan melaksanakan ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Itu berkaitan dengan waktu. Sekarang berkaitan dengan tempat. Adapun tempat yang mendapatkan berkah seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, itu sudah kita bahas hadisnya di poin yang ke-52. Untuk melihat di poin yang ke-52 itu ada hadisnya. Saya bawakan 4 hadis di situ. Di poin yang ke-52, larangan mendirikan masjid di atas kuburan. Nabi menyebutkan tentang barokahnya 3 masjid itu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram." Salat di masjidku ini lebih utama 1000 kali daripada salat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nabi juga bersabda SAW, "Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ghairihi minal masajidi illa al-masjidil haram." Salat di masjidku ini lebih utama 1000 kali daripada salat di masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Hadisnya sahih riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram, wa salatun fil masjidil haram afdalu min 100,000 salatin fi ma siwahu." Salat di masjidku ini lebih utama 1000 kali daripada salat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Dan salat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali daripada salat di masjid yang lainnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nabi juga bersabda SAW, "Ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil jannah wa minbari ala haudhi." Antara rumahku dan mimbarku ada taman-taman dari taman-taman sorga, dan mimbarku di atas telagaku. Ini hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Artinya Nabi menyebutkan tentang keutamaan Masjidil Haram. Sekali sholat di sana sama dengan 100.000 kali dari masjid yang lain seluruh dunia. Sholat di Masjid Nabawi 1 kali sama dengan 1000 kali dari masjid yang lain seluruh dunia. Adapun Masjid Aqsa dalam riwayat disebutkan 250 kali. Dan ini riwayat sahih. Tempat itu barokah karena apa? Dilipat gandakan ganjarannya. Kita menyebutkan tentang keberkahan masjid ini dengan melaksanakan ibadah yang sesuai dengan sunnah. Apakah itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa. Kemudian ada beberapa hal yang mengandung barokah yang berbentuk benda seperti Zam-Zam. Nabi menyebutkan Zam-Zam itu ma' mubarak, dalam arti yang lain ma'un mubarakah, air yang diberkahi oleh Allah SWT.
Di dalam doa dan wirid saya sebutkan itu tentang keberkahan Zam-Zam. Nabi menyebutkan innaha mubarakatun, innaha ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Rasulullah SAW bersabda tentang Zam-Zam, innaha mubarakatun, innaha ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Sungguh air Zam-Zam itu penuh dengan keberkahan, merupakan makanan yang mengenyangkan dan obat bagi penyakit. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bazzar, juga Baihaqi meriwayatkan, dan Tabrani dalam Mu'jam Shaghir. Dan Nabi juga menyebutkan ma'u Zamzam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu tergantung dari tujuan orang minumnya. Dan Zam-Zam ini barokah. Nabi menyebutkan barokah, dan orang niatnya ketika dia niat untuk menguatkan hafalan, Allah kuatkan hafalannya. Ketika dia niatkan untuk menyembuhkan penyakit, Allah akan sembuhkan penyakitnya. Jadi Zam-Zam lima syuribalahu. Dan banyak orang yang mempraktekannya. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim pernah cerita di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, dia menceritakan tentang dirinya, aku sendiri dan juga orang lain pernah mempraktekkan upaya penyembuhan dengan air Zam-Zam terhadap beberapa penyakit, dan hasil yang kami dapati sangat menakjubkan. Karena itu aku mengobati berbagai macam penyakit dengan Zam-Zam, dan aku pun sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad di juz yang keempat. Jadi air yang diberkahi air Zam-Zam. Maka ada sahabat yang dia hanya minum Zam-Zam, dia tidak makan apa-apa, kuat dia selama 1 bulan ketika masuk Islam. Yaitu sahabat siapa? Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Maka Nabi menyebutkan ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Ta'amu tu'min, makan dari berbagai macam makanan yang mengenyangkan. Meskipun dia enggak makan apa-apa, hanya minum air Zam-Zam, mengenyangkan dia. Ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin, dan juga sebagai penyembuh dari berbagai penyakit. Begitu juga yang lain yang diberkahi, setiap amal soleh yang dikerjakan dengan ikhlas dan ittiba kepada Nabi SAW itu juga diberkahi. Selama kita mengerjakan amal soleh yang ikhlas karena Allah dan ittiba, diberkahi, artinya diberikan ganjaran oleh Allah dengan berlipat ganda. Karena ganjaran Allah berikan dari perbuatan kebaikan itu dari 10 sampai 700 kali lipat, bahkan sampai lebih daripada itu. Itu keberkahan dari amal-amal soleh. Begitu juga ada yang sifatnya pribadi yang diberkahi, ya tubuhnya para nabi. Pribadi para nabi itu diberkahi oleh Allah Ta'ala, pribadi para nabi. Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, zat pribadinya diberkahi oleh Allah. Makanya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membuang riak, diperebutkan oleh sahabat, diusap ke mukanya. Dan ini hanya khusus untuk Nabi Muhammad SAW, nggak ada yang lain. Keringatnya Nabi wangi, gitu. Keringatnya, rambutnya diperebutkan oleh sahabat ketika Nabi menggunting rambutnya atau mencukur rambutnya ketika umrah atau haji. Untuk apa? Untuk mengobati penyakit, barokah. Tapi setelah wafatnya Nabi SAW, udah hilang, nggak ada lagi semuanya itu. Dan itu hanya untuk Nabi, tidak ada untuk sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Tidak ada sahabat yang tabaruk kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Uthman, kepada Ali radhiyallahu anhum ajmain, yang mereka pasti masuk surga yang paling tinggi semuanya. Dan mereka adalah wali-wali Allah SWT, sahabat yang mulia. Tapi nggak ada orang yang tabaruk dengan Abu Bakar, tidak ada. Jadi tabaruk hanya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Dan setelah Nabi meninggal sudah hilang semuanya, nggak ada lagi barang-barangnya, bajunya nggak ada lagi, sudah hilang semuanya.
Dan juga tidak ada sahabat kemudian datang ke kuburan Nabi untuk mencari barokah dari kuburan Nabi. Tidak ada. Tidak ada. Kalau ada seperti itu, sudah terdapat dalam semua kitab, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Enggak ada seorang sahabat pun juga yang datang ke kubur Nabi tabaruk dengan kuburannya. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Dan tidak ada di semua kitab hadis, tidak ada itu. Tidak ada. Jadi para sahabat sudah memahami bahwa tabaruk kepada Nabi SAW ketika beliau masih hidup. Gitu. Bahkan ketika Nabi sedang tidur, itu keringatnya ditadai oleh Ummu Sulaim, ditadai. Kemudian Nabi bangun untuk apa? Ya untuk cari barokah dari keringatnya Nabi, wangi keringat Nabi. Maka ketika Nabi meninggal dunia, kalau nggak salah pekan yang lalu saya bawakan, Abu Bakar melihat Nabi, mencium Nabi, engkau wangi di saat engkau hidup dan engkau mati. Wangi Rasulullah SAW, wangi, zatnya memang wangi Rasulullah SAW. Jadi khusus untuk siapa? Untuk para Nabi aja, tidak ada untuk yang lain. Dan setelah wafat nggak ada lagi, sudah hilang namanya bajunya, siwaknya, semua nggak ada lagi, itu nggak ada. Dan nggak ada sahabat kemudian ada pedang Nabi barokah dengan pedang, nggak ada, itu bohong semuanya itu, ya, cerita bohong. Itu yang biasanya yang lariskan dagangan itu siapa? Orang-orang Thariqah Sufiyah itu, yang mereka percaya kepada semuanya mengandung barokah, hatta kuburan juga. Maka dibahas ini karena mereka menjadikan kuburan itu syekhnya dicari sebagai barokah. Makanya kuburan-kuburan para wali datangi oleh mereka itu karena apa? Mereka ingin cari barokah. Ini syirik. Dan mereka kemudian bukan hanya tabaruk, itu kan kuburan itu tanahnya diusap ke mukanya. Tabaruk. Kalau udah kuburan, sampai juga kotorannya Kiai Slamet juga dipeperkan ke mukanya. Ini tabaruk kata mereka. Tabaruk. Kiai Slamet itu apa? Kerbau itu yang ada di Solo, udah mati. Nah itu ketika kotorannya keluar, di tabaruk mereka, cari barokah. Dan gak mungkin seperti ini dalam agama Syiah. Ada dalam agama Syiah yang pertama kali mulai ini agama Syiah, kemudian setelah itu diikuti oleh tarekat. Dalam agama Syiah hatta kotoran imamnya itu dipeperkan ke mukanya, itu dalam agama Syiah gitu. Dan juga antum di video-video mereka banyak yang seperti itu, yang ditunjukkan bagaimana kok nggak mungkin Islam mengajarkan demikian. Nggak mungkin. Islam agama yang bersih. Islam agama yang bersih. Dan Islam itu menyukai kebersihan. Nggak mungkin seperti itu. Jadi ini nggak benar, bukan dari Islam. Gitu. Jadi pribadi itu yang ada barokah itu adalah hanya untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada lagi yang lain. Maka saya sebutkan di sini, akan tapi kita tidak dibolehkan bertabaruk, meminta atau mencari barokah kepada manusia beserta peninggalannya, kecuali kepada pribadi Nabi dan peninggalan Nabi SAW ketika beliau masih hidup. Ketika beliau masih hidup SAW, dan tidak berlaku setelah wafatnya beliau. Semua barang peninggalan beliau sudah tidak ada dan lenyap. Setelah wafatnya Nabi SAW tidak ada seorang pun dari sahabat yang bertabaruk kepada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan lainnya, tidak ada. Tidak ada sahabat-sahabat tabaruk kepada Abu Bakar, tidak ada. Padahal orang yang paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang akan menemani beliau nanti di sorga yang paling tinggi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kalau kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang dijamin masuk surga saja tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk tabaruk kepadanya, apalagi kepada orang selain beliau sallallahu. Oleh karena itu tidak boleh seorang muslim tabaruk dengan kiai, habib dan lainnya dengan tubuhnya, pakaiannya, sisa makan dan minumnya atau yang lainnya. Semua ini adalah perbuatan bid'ah. Dan ini diperebutkan. Bahkan kadang-kadang bekas kobokannya kiai atau habib diminum. Nggak mungkin Islam mengajarkan seperti ini. Ini kotor dan jorok seperti ini. Masih. Jadi orang tuh
kadang-kadang tabaruk dengan jubahnya dipegang, supaya barokah. Ini nggak ada dalam Islam. Dan antum jangan ikut-ikut. Ya, kalau dulu antum pernah demikian, sekarang tobat udah. Ya, kalau antum pernah demikian tobat. Nah, sekarang mulai ada lagi nih, ya. Dulu kalau udah ketemu Habib mesti cium tangan 2 kali, cium tangan dia. Bahkan kadang-kadang Habibnya ngasih barokah. Nah sekarang nungguin ustadz depan pintu ini antri. Apa antum nggak sama seperti mereka itu? Jadi kalau nggak salaman sama ustadz ini nggak barokah. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Nih ingatin, yang seperti ini jangan diulangi lagi antum. Nggak boleh. Antri, dia nggak pernah ada. Nabi SAW, para sahabatnya ketika Nabi turun dari khutbah, semua sahabat berebut cium tangan, nggak ada, nggak ada. Nggak pernah Abu Bakar Siddiq habis menyampaikan nasihat semuanya antri mau salaman dengan Abu Bakar, tidak ada sama sekali. Sekarang kita buat yang baru ini, ya. Kalau usah selesai ceramah semua antri mau salaman. Ini nggak dibenarkan. Nanti lama kelamaan orang punya kepercayaan kalau nggak salaman nggak barokah. Dan ini berbahaya. Tabaruk seperti ini nggak boleh dalam Islam. Jadi awalnya tidak apa-apa, seperti biasa aja, tapi lama kelamaan sepertinya tabaruk gitu dengan begitu. Dan kadang diperebutkan itu. Dan orang-orang ini kadang-kadang ini fitnah. Kiai-kiai atau habib atau yang lainnya ini kadang-kadang senang dia. Makanan yang diperebutkan, kobokan yang diperebutkan, segala macam diperebutkan. Senang dia. Mestinya nggak boleh. Dia mesti tegur. Nggak boleh seperti itu. Supaya orang paham. Sebab lama kelamaan ini awal kepada penyembahan. Ini kan wasilah kepada apa? Penyembahan. Awalnya tabaruk, tapi lama-lama begitu dia meninggal, orang datang ke kuburannya, tabaruk dengan kuburannya. Dalam Islam nggak ada. Orang yang barokah cuma satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Zatnya para nabi semuanya diberkahi oleh Allah. Zatnya para nabi. Yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Itu barokah. Tapi setelah wafatnya nggak ada sahabat datang ke kuburan beliau. Tidak ada, tidak pernah ada. Gitu. Untuk minta sesuatu atau mengharapkan sesuatu tidak ada. Karena sahabat sudah paham bahwa meminta hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, dan mencari barokah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya harus tunduk kepada wahyu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh mempunyai i'tiqad, keyakinan tentang sesuatu kecuali berdasarkan dalil. Karena itu tidak boleh menganggap sesuatu mengandung barokah kecuali dengan dalil. Tidak boleh menganggap sesuatu mengandung barokah kecuali dengan dalil. Demikian pula tidak dibolehkan bertabaruk dengan sesuatu. Apakah itu berupa pohon? Nggak boleh tabaruk dengan pohon, batu, kuburan atau lainnya kecuali dengan dalil. Tidak boleh tabaruk dengan sesuatu, apakah itu berupa pohon, batu, kuburan atau lainnya kecuali dengan dalil. Kan juga ada orang yang tabaruk dengan pohon. Di Indonesia ini pohon apa? Beringin. Apalagi kalau itu dekat mata air, itu dianggap barokah itu. Dan nggak boleh. Dari mana pohon itu barokah, dari mana? Kalau zaman jahiliyah itu ada yang orang jahiliyah, ini jahiliyah, menganggap bahwa Zatu Anwat itu punya barokah, sampai mereka mengatakan kepada Nabi SAW ketika mereka baru masuk Islam, mereka mengatakan ij'al lana Zata Anwat kama lahum Zatu Anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami Zatu Anwat, itu pohon bidara yang digantungkan pedang supaya pedangnya sakti gitu. Sebagaimana mereka orang jahiliyah punya. Nabi mana itu? Karena mereka baru masuk Islam. Jadi juga menunjukkan bahwa orang yang baru masuk Islam itu kebiasaan lama itu masih kuat gitu. Perbuatan-perbuatan yang lama itu. Makanya orang baru masuk Islam itu disuruh dia apa? Belajar, bukan suruh ceramah. Orang yang baru tobat disuruh apa? Belajar. Bukan nemenin ustadz, belajar. Baca buku, baca kitab, baca Al-Quran, diajarkan mereka. Kemudian tidak boleh juga tabaruk dengan batu, banyak ya, apa batu akik atau batu apa aja,
bahwa ini barokah, bisa mendatangkan uang dari mana? Atau yang lain banyak lagi kepercayaan. Ini kepercayaan semua syirik ini. Nggak ada demikian dalam Islam. Tabaruk dengan batu cincin atau batu yang lainnya, tabaruk. Atau dengan kuburan. Nah, banyak di Indonesia ini kuburan yang dikatakan barokah. Nggak ada kuburan barokah. Mesti kalau seandainya memang ada, pertama kali kuburan siapa yang barokah? Kuburan Rasulullah SAW. Kemudian kuburan siapa lagi? Para sahabat di Baqi itu. Nggak ada. Tidak ada seorang sahabat yang menganggap kuburan sebagai barokah. Tidak pernah ada. Tidak ada. Dan nggak ada dalam Islam kuburan itu barokah. Tidak ada. Tidak ada. Kalau kuburan Nabi itu tidak boleh orang tabaruk, apalagi kuburan yang lain seluruh dunia ini tidak boleh. Dan ini merupakan jalan yang membawa kepada kesyirikan. Di muka bumi tidak ada satupun kuburan yang mengandung barokah. Karena itu tidak boleh tabaruk dengan kuburan, pohon, batu dan lainnya. Bertabaruk atau meminta berkah termasuk perkara yang berkaitan kepada nas. Nas itu dalil Quran dan Sunnah. Untuk itu tidak boleh bertabaruk kepada sesuatu kecuali pada hal yang dinyatakan oleh dalil dari Quran dan Sunnah dan dalilnya sahih. Sekarang kita akan kembali kepada pembahasan tentang Al-Quran adalah kitab yang diberkahi. Ayatnya banyak dalam Al-Quran. Allah menyebutkan Al-Quran itu wa hadza kitabun anzalna mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dalam surah Al-An'am ayat 155. Al-Quran kitab yang kami turunkan lagi diberkahi, maka ikutilah dan bertakwalah agar kamu dirahmati. Tadi sudah saya sebutkan Al-Quran kitab yang diberkahi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Al-Quran kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Dalam surah Shad ayat 29. Al-Quran kitab yang diberkahi. Yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah barokah, diberkahi oleh Allah. Kalamullah. Di Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Dari Allah datang dan akan kembali kepada Allah. Al-Quran adalah kitab yang diberkahi. Diberkahi tadi saya sebutkan dalam membacanya. Membaca Al-Quran diberkahi. Karena apa? Ganjarannya dilipat gandakan, beda dengan kita baca yang lain. Karena Nabi menyebutkan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran akan mendapat satu kebaikan. Wal hasanah bi asyri amsalihha, sedangkan satu kebaikan akan dilipatkan 10 kali lipat. La aqul, aku enggak mengatakan alif itu harf, walakin alifun harfun, aku enggak mengatakan alif lam mim harf, itu 3 huruf. Alif lam mim, aku tidak mengatakan huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kalau alif lam mim berarti 3 huruf. Kalau 3 huruf, 1 huruf berapa ganjaran? 10. Kalau 3 huruf 30 ganjaran. Itu baru alif lam mim. Kalau antum baca 2 ayat, 3 ayat, 10 ayat, 1 juz, berapa itu ganjarannya? Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi orang baca Al-Quran itu mendapatkan ganjaran yang besar. Kemudian keberkahan yang lain lagi, keberkahan dalam mendengarkan. Orang mendengar Al-Quran barokah. Maka disuruh untuk mendengarkan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
Apabila dibacakan Al-Quran, kamu dengarkan dan diam agar kamu mendapatkan rahmat, mendapatkan barokah dan juga rahmat dari Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat 204. Jadi Al-Quran kitab yang diberkahi dalam membacanya, yang kedua mendengarnya, yang ketiga ketika kita mengajarnya, belajar dan mengajarkannya. Karena Nabi menyebutkan orang yang paling baik, kata Rasul siapa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka baik orang yang belajar Al-Qur'an, dan baik juga orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Tapi tetap dia harus belajarnya karena Allah dan dia mengajarkannya karena Allah semuanya. Bahwa nanti ketika orang dia belajarnya supaya jadi terkenal, jadi riya dia, atau dia mengajarkannya untuk mendapatkan dunia, ini termasuk juga yang dilarang oleh Nabi. Banyak hadisnya tentang masalah ini. Makanya ketika para ulama membahas tentang hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran, sebab Nabi mengeluh kepada Allah, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, dalam surah Al-Furqan. Rasul mengeluh kepada Allah, ya rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sebagai barang yang tidak dipedulikan. Sebagai barang yang tidak dipedulikan, Al-Quran tidak dipedulikan. Dia tidak beriman kepada Al-Quran, atau dia ada Al-Quran tapi dia nggak baca Al-Quran, atau dia Al-Quran dia tidak berusaha untuk memahaminya, dia tidak mau belajar, dia tidak mengajarkannya, dia tidak mengamalkannya. Ini termasuk bentuk-bentuk hajar Quran. Termasuk juga orang yang mengajarkan Quran untuk mencari dunia, termasuk hajrul Quran. Ada kitab yang bagus tentang masalah ini, Hajrul Quran Ahkamuhu wa Anwa'uhu, yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Ad-Dawsari. Itu bagus, tebal bukunya, 1 jilid, tentang apa yang dimaksud dengan Hajrul Quran. Dan Imam Ibnu Qayyim sudah membahas tentang Hajrul Quran dalam beberapa kitabnya. Jadi perhatikan tuh, kita harus belajar Quran, dan gak lama belajar Quran. Orang bisa baca, memahami, baca dia setiap hari. Minimal dia baca 1 juz. Dia harus baca minimal 1 juz. Dan saya sudah sampaikan pada pekan yang lalu, seorang muslim itu harus baca Al-Quran minimal sehari 1 juz. Kalau bisa 2 juz, kalau bisa 3 juz. Yang menyuruh untuk baca 1 juz siapa? Rasulullah SAW. Iqra'il Quran fi syahrin. Baca Al-Quran 1 bulan. Artinya khatamkan Quran selama 1 bulan. Iqra'u fi 20 lailah. Bacalah Quran selama 20 hari, hatamkan. Berarti 1 hari 1,5 juz. Iqra'u fi 15. Baca 15 hari, berarti sehari 2 juz. Iqra'u fi 20. Bacalah 10 hari, hatamkan 10 hari, berarti sehari 3 juz. Iqra'u fi 7 wala tazid ala dzalik. Bacalah sepekan, jangan lebih daripada itu. Artinya setiap hari 4 juz. Yang menyuruh siapa? Rasulullah. Orang yang paling kita cintai dari semua manusia di muka bumi ini. Kalau kita mencintai Rasulullah, ikuti perintahnya. Kita wajib ittiba pada beliau. Para sahabat tiap hari baca Al-Quran. Ya, tiap hari itu untuk baca Al-Quran, dengarkan Al-Quran, belajar Quran, mengajarkan Quran. Kemudian juga barokah dalam mengamalkannya. Karena Al-Quran untuk diamalkan. Yang tadi saya bacakan ayatnya di surah Al-An'am ayat 155. Al-An'am 155. Wa hadza kitabun anzal mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Inilah kitab yang kami turunkan, diberkahi oleh Allah, maka ikutilah dan bertakwalah agar kamu dirahmati. Artinya diamalkan. Al-Quran untuk diamalkan.
Kemudian Al-Quran barokah untuk selalu diingat, dihafal, kitab yang barokah. Maka yang paling mudah untuk dihafal Al-Quran dari semua kitab. Jutaan manusia hafal Al-Quran. Barokah juga untuk mengobati orang sakit, karena Al-Quran bisa digunakan untuk mengobati. Dan yang paling besar itu mengobati yang terdapat dalam dada Al-Quran itu, karena di dada ini penuh dengan penyakit. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, dalam surah Yunus. Antum lihat dalam surah Yunus, Al-Quran ini sebagai penyembuh yang terdapat dalam dada manusia. Maka kalau orang baca Al-Quran, memahaminya, mestinya dia berusaha dia untuk ikhlas, dia tidak iri lagi, tidak dengki, tidak tamak kepada dunia. Di ayat berapa di surah Yunus? Ya ayuhan nasu qad ayat 57. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan sebagai penawar obat terdapat dalam dada. Artinya obat dengan apa yang terdapat dalam dada manusia, wa hudan, dan sebagai petunjuk, wa rahmatun lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang beriman. Jadi Al-Quran ini sebagai obat. Jadi orang yang baca Al-Quran mestinya dia berusaha untuk ikhlas, karena dalam Al-Quran Allah menyuruh kita untuk ikhlas. Obat dalam dada mesti dia hilangkan penyakit-penyakit kesyirikan. Dia wajib mengikhlaskan ibadah kepada Allah Taala. Mengobati dalam dada, dia harus mengobati hatinya dari berbagai macam bid'ah, kedengkian, iri, atau ketamakan dia kepada dunia dan yang lainnya. Ini obat yang terdapat dalam dada. Makanya orang yang membaca Al-Quran, hatinya dia akan tenang, hatinya dia akan lembut, hatinya dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, Allah mengancam dengan Al-Quran ini agar manusia takut kepada Allah. Wa dzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Ancamlah dengan Al-Quran bagi orang yang takut kepada ancaman Allah. Jadi mestinya orang baca Al-Quran itu tambah takut dia kepada Allah, tambah dekat kepada Allah, tambah jauh dari perbuatan dosa dan maksiat gitu. Dan hawa nafsunya tunduk kepada wahyu. Banyak orang-orang yang dibawakan keterangan, dibawakan dalil, dia nggak mau terima. Berarti di sini ada penyakit dalam dadanya. Penyakit apa di situ? Penyakit apa? Kibir, sombong, nggak mau menerima kebenaran. Jadi kalau orang udah disampaikan kebenaran dia nggak mau terima, ini orang yang sombong. Karena Nabi memberikan definisi tentang sombong, al-kibru batarul haqq wa ghamdun nas. Yang dikatakan sombong itu menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Jadi Al-Quran ini akan menerima, mestinya kalau orang baca Al-Quran dia terima kebenaran, bukan menolak kebenaran. Orang kalau dia menolak berarti dia mengikuti apa? Di samping tadi kesombongan, dia mengikuti apa? Hawa nafsu. Maka Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Apabila mereka tidak memenuhi panggilanmu, maka ketahuilah sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu. Kalau sudah begitu sesat sudah. Kalau mengikuti hawa nafsu sesat. Kemudian Al-Quran juga sebagai petunjuk, hudan, petunjuk ke jalan yang lurus, wa rahmatun lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang beriman. Jadi kalau orang berpegang pada Al-Quran, dia akan ditunjuki oleh Allah. Makanya yang harus kita pegang Al-Quran.
berpegang pada Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Quran, itu mendapatkan hidayah, ditambah hidayah. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang dapat petunjuk, kami tambah petunjuk dan kami berikan ketakwaan kepada mereka. Kemudian juga Al-Quran barokah dalam kita berhukum dengannya. Bahwa kita harus berhukum dengan Al-Quran, berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Maka Allah menyebutkan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Dan ini sudah kita bahas, ada di buku ini pembahasannya di Syarah Aqidah. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia adalah orang-orang kafir. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka dia orang yang zalim. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia termasuk orang fasik. Wajib berhukum dengan Al-Quran. Dan Al-Quran menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Antum buka ayatnya dalam surah Al-Isra di ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Dalam surah Al-Isra di ayat 9. Inna hadzal Qur'an, Allah mengatakan inna hadzal Qur'an, sungguhnya Al-Qur'an ini yahdi lillati hiya aqwam, menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang melakukan amal-amal saleh bahwa mereka mendapatkan ganjaran yang besar. Jadi Al-Qur'an menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Jadi orang kalau dia membaca Al-Quran, dia memahami Al-Quran, maka dia mendapatkan hidayah, petunjuk. Al-Quran menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Ketika manusia berada pada masa jahiliyah, mereka ini berbuat berbagai macam kesyirikan, dan mereka berbuat berbagai macam kerusakan. Kemudian mereka masuk Islam, maka Allah tunjuki dengan Quran ini ke jalan yang lurus. Ke jalan yang lurus untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah SWT, baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat. Al-Quran menunjuki manusia ke jalan yang lurus dalam semua hal, dalam dia ibadah kepada Allah, dalam dia bermuamalah, dalam dia berumah tangga, dalam segala macam. Ini mesti dengan Al-Quran akan ditunjuki. Justru dengan Al-Quran Allah akan mengangkat manusia ini derajat yang paling tinggi dengan Quran. Makanya dikatakan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Akhrajahu Muslim. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Quran ini beberapa kaum dan Allah rendahkan beberapa kaum. Kalau orang Islam ini berpegang kepada Al-Quran, memahami Quran, memahami sunnah, dan mengamalkannya dengan mengikuti pemahaman salaf, maka Allah akan angkat derajatnya, Allah akan angkat kedudukannya, Allah akan berikan keberkahan dalam hidupnya, Allah akan mudahkan urusannya. Makanya disuruh baca Al-Quran, disuruh memahami Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Karena Allah menyebutkan bahwa dia sebagai hudan lil muttaqin dan hudan lin nas. Al-Quran sebagai hudan dan menunjuki manusia ke jalan yang lebih lurus. Dan hukum-hukum Al-Quran semuanya benar, karena Al-Quran semuanya isinya hak. Ketika dijalankan akan damai manusia ini, akan sejahtera manusia. Kalau orang melaksanakan hukum qisas yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, orang yang membunuh wajib dihukum bunuh, nggak ada lagi pembunuhan, aman dunia ini. Orang yang berzina dia harus didera, seperti Allah sebutkan di awal surah An-Nur, didera 100 kali, orang akan kapok, nggak akan ada lagi perzinaan. Orang yang sudah menikah, baik dia laki atau perempuan,
apakah dia duda atau janda, dia berzina, direjam, dilempari dengan batu sampai dia mati. Nggak akan ada lagi perzinaan, nggak ada lagi tempat prostitusi, nggak ada lagi itu. Kalau Quran dijalankan, maka ditunjuki manusia kepada kejalan kebahagiaan. Begitu juga yang lainnya, ketika orang mencuri atau dia korupsi, dipotong tangannya, seperti Allah sebutkan dalam surah apa? Al-Maidah, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, disuruh potong tangannya. Nggak ada lagi orang mencuri, nggak ada lagi mengambil barang lain. Maka Al-Quran menunjuki ke jalan yang lurus. Dan ini dibahas oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti tentang tafsir ayat ini, surah Al-Isra ayat 9. Bagus sekali pembahasan, panjang sampai kurang lebih 50 halaman dibahas oleh beliau dalam kitabnya Adwa'ul Bayan fi Idhahil Quran bil Quran. Jadi Al-Quran menunjuki ke jalan yang lurus. Orang dengan Quran ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan. Karena Al-Quran merupakan zikir, dan Allah menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami yang turunkan az-zikr, itu Al-Quran, dan kami akan menjaganya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran dalam surah Ar-Ra'd, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahui dengan zikir kepada Allah itu akan tenang hati kita, akan tentram. Maka disuruh baca Al-Quran. Nabi yang suruh baca Al-Quran tiap hari, pahami Al-Quran tiap hari. Nah, sekarang tidak kan, nggak baca Quran, sibuk dengan yang lain. Pekan yang lalu dalam mukadimah saya jelaskan, antum sebagai thalibul ilm jangan disibukkan dengan HP. Sekarang enggak, baca Quran dengan main HP lebih banyak apa? Main HP sampai 2 jam 3 jam. Coba kalau dibaca Al-Quran 3 jam itu bisa dapat 4 juz. 3 jam itu bisa dapat 4 juz. Habis waktu dibuang untuk ngobrol, untuk jalan-jalan, untuk yang lain. Al-Quran tiap hari baca Quran, Quran baca. Iqra, kata Nabi, Iqra Al-Quran, Nabi suruh baca Al-Quran. Kemudian tadabbur. Kalau kita nggak tadabbur berarti kita apa? Termasuk orang yang digembok hatinya. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Dalam surah Muhammad, apakah mereka tidak tadabbur Al-Quran atau hati mereka dikunci, digembok? Al-Quran baca, pahami. Kalau tidak, nanti hati kita ini akan keras, nggak jadi obat lagi Quran. Seperti siapa nantinya? Seperti ahlul kitab yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid. Allah berfirman, ini para sahabat baru masuk Islam nih, belum lama masuk Islamnya. Allah sudah turunkan ayat ini, surah Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni alladhina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amru faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya kepada orang beriman untuk tunduk hati mereka, untuk khusyuk hati mereka dengan apa yang Allah turunkan. Itu Al-Quran. Baca, pahami, amalkan. Jangan mereka seperti jadi orang-orang sebelum mereka. Kitab yang ada pada mereka, Zabur, Taurat, Injil, ada pada mereka lama waktunya, bukan setahun, 2 tahun, puluhan, bahkan ratusan tahun. Faqasat qulubuhum, membuat hati mereka menjadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Al-Quran ini di kalangan kaum muslimin bukan setahun 2 tahun, tapi mereka nggak baca, mereka nggak pahami, mereka nggak amalkan, sehingga membuat apa? Hati mereka keras. Makanya mestinya orang beriman tuh hatinya tambah tunduk, tambah takut kepada Allah. Allah menyebutkan alam ya'ni alladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Mestinya tambah tunduk hati kita, tambah takut kepada Allah. Dengan Quran ini Allah akan angkat derajat kita. Dengan Quran diberikan keberkahan. Dengan Quran Allah tunjuki kita banyak manfaatnya. Al-Quran merupakan petunjuk. Al-Quran merupakan furqan, pembeda antara kebenaran dengan kebatilan, antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bidah, pembeda. Al-Quran merupakan nur, cahaya. Orang membacanya akan diberikan cahaya oleh Allah Ta'ala. Antum baca setiap hari, antum sebagai talibul ilm, dan antum sebagai kaum muslimin tiap hari baca Al-Quran. Berkah dengan baca Al-Quran. Rumah kita ini kalau dibacakan Al-Quran ada keberkahan. Setan akan lari.
dari rumah yang dibacakan Al-Quran. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah, akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Tiap hari baca Al-Quran, antum baca, istri antum baca, anak antum baca, minimal berapa juz? 1 juz, kalau bisa 2 juz tiap hari tuh gitu. Antum tinggalkan HP antum. Sekarang enggak, katanya udah ngaji, malah udah ngaji nonton yang enggak benar, yang maksiat, yang haram. Ada yang nonton sinetron, enggak bapak-bapaknya, enggak ibu-ibunya sama. Antum gimana? Katanya antum udah ngaji, mesti antum berubah dong kepada yang lebih baik. Tinggalkan yang semua itu, baca Quran, baca hadis, baca buku-buku yang bermanfaat, supaya tambah. Kan doanya kita setiap hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Minta ilmu yang bermanfaat. Gimana akan dapat ilmu yang bermanfaat? Antum lihat yang sia-sia, bahkan yang maksiat. Ini perhatikan, waktu kita jaga itu. Dan banyak yang doa untuk agar kita diberikan ketenangan hati dengan Al-Quran. Ada doa di buku doa wirid yang kita dianjurkan untuk berdoa supaya kita diberikan ketenangan dan kita terus baca Al-Quran tiap hari itu. Kadang-kadang kita nih nggak perhatian, baca Qurannya jarang-jarang, yang dibaca yang lain. Tiap hari itu harus akrab. Orang beriman, Al-Quran itu harus akrab, tiap hari itu baca Al-Quran. Jadi Nabi menyebutkan, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu abdik nasiyati bidik madin fi hukmu adlun fi qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka wa anzala fi kitabika wa alam tu'alim min khalqik aw ista'tarta bihi fi ilmi al-ghaibi indak an taj'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Kita minta kepada Allah agar dijadikan Quran sebagai rabi'a qalbi, kesejukan hati, dan juga sebagai cahaya, dan juga sebagai penghilang kesedihan dan pelipur dari rara kita. Itu kita minta kepada Allah. Nanti antum baca itu di buku doa dan wirid, doanya kita minta kepada Allah agar menjadikan Al-Quran sebagai rabi'a qalbi. Dan antum baca, setelah antum baca Quran, baca doa itu, baca, selalu berdoa kepada Allah, karena Quran ini yang Allah akan angkat derajatnya manusia itu. Dan Nabi menyebutkan demikian. Makanya para sahabat diumpamakan oleh para ulama itu seperti Quran yang berjalan. Betul-betul mereka menerima Quran, memahaminya, mengamalkannya dalam kehidupan langsung. Makanya ketika turun ayat tentang hijab, langsung mereka hording mereka sobek, mereka jadikan sebagai hijab. Langsung sami'na wa ata'na. Gak seperti sekarang, jauh dari Al-Quran. Gimana rumah tangga jauh dari Al-Quran? Gimana pribadi muslim harus kembali kepada Al-Quran? Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Ya, saya pikir cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat dan antum amalkan. Dan kita tabaruk dengan Al-Quran. Tabaruk dengan Al-Quran apa? Dengan membacanya, memahaminya dan mengamalkannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.